Shalom, selamat malam. Kita bersyukur buat kesempatan malam ini boleh bersama-sama lagi dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam ini saya ada bawa dua orang untuk temani saya untuk menyanyikan pujian. Kita ingin menyembah Tuhan. Mungkin saya perkenalkan dulu ini. Hai, nama saya Ipi. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Juliana Irin. Ya, itulah mereka, Ipi dan Juli. Kami akan memuji Tuhan pada malam ini. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Kita naikkan pujian yang pertama, tanpa syarat. Kita ingin menaikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita nikmati dalam hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita memuji Tuhan tanpa syarat.
kami datang kepadamu pada malam ini, sungguh kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan sungguh kami tahu bahwa ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kami akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan layakan kami, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan, pada malam ini kita boleh memuliakan Tuhan. Tadi ada Adik Ipi dan juga Adik Juli boleh bersama dengan kita, dan mereka adalah orang-orang yang kita percaya Tuhan akan pakai di hari yang akan datang menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Baik, pada kesempatan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari, Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-18, lalu kita juga akan kembali pasal 12 ayat sampai 18. Lalu pada malam ini kita akan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang pasal yang ketiga, yang ayat pertama bagian A. Itu yang akan kita pelajari pada malam ini. Namun kembali saya ingin baca firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 19, kemudian ayat yang ke-21. Saya akan baca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 19 sampai ayat 21. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pembacaan firman Tuhan ini. Ini bicara tentang Timotius dan Epafroditus. Timotius dan Epafroditus, mereka adalah orang yang Rasul Paulus percayakan untuk melayani, menggantikan dia di Filipi. Ini tema pada malam ini tentang pentingnya pendelegasian. Pentingnya pendelegasian dalam pelayanan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa secara singkat Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Timotius, orang yang Paulus sudah lihat keteladanan hidupnya, cara dia melayani, Paulus sudah lihat. Dan sementara Epafroditus ini adalah orang yang diutus oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus di dalam penjara. Dan sementara Paulus di dalam penjara, ternyata dia mendelegasikan pelayanan untuk mereka, supaya mereka juga boleh bersama-sama untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sehingga pada bagian firman Tuhan ini bicara tentang Timotius dan Epafroditus. Mereka adalah anak Tuhan yang luar biasa yang Paulus delegasikan untuk melayani di Filipi. Walaupun memang kalau kita memperhatikan bahwa Paulus dalam penjara, ini merupakan sebuah hal yang begitu berat dialami oleh mereka yang ada di Filipi, karena orang yang mereka percaya, orang yang mereka, figur yang mereka kagum, yang melayani mereka, ternyata dimasukkan ke dalam penjara oleh alasan-alasan yang bagi mereka juga tanda kutip tidak sesuai bagi mereka. Tetapi kalau kita melihat dalam pengutusan pendelegasian ini, Paulus menerapkan kriteria bagi siapa yang akan dia utus. Ini yang menarik, karena Paulus tidak sembarang mendelegasikan pelayanan, karena dia sudah melihat orang ini benar bisa nggak didelegasikan, orang ini sudah lahir baru nggak, sehingga Paulus melihat hal itu sebagai hal yang menjadi patokan untuk dia mendelegasikan pelayanan yang dia percayakan kepada mereka. Dan Paulus melihat ada di Timotius untuk didelegasikan, lalu Epafroditus juga adalah orang pilihan yang diutus oleh mereka yang ada di jemaat Filipi untuk melayani. Paulus melihat hal itu, dan Paulus menyuruh mereka, mendelegasikan mereka untuk kembali ke Filipi dalam pelayanan. Paulus melakukan semua itu dengan sebuah hal bahwa semangat tunduk kepada Kristus dalam melayani, sehingga dikatakan bahwa
Walaupun banyak penderitaan yang dia alami, tetapi selain dia mendelegasikan mereka, Timotius dan Epafroditus, dia juga berharap, rindu untuk datang ke Filipi, walaupun tidak tahu kapan waktunya. Dan disinilah kita melihat bahwa dalam pelayanan, selagi ada kesempatan yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan. Dan waktu dia mendelegasikan orang-orang yang akan menggantikan dia dalam pelayanan, orang-orang ini adalah orang pilihan Paulus. Dan sudah Paulus katakan mereka sudah direkomendasikan, recommended gitu ya, supaya mereka bisa melayani. Dan pemberitaan Injil, ini yang menarik karena ketika Paulus mendelegasikan mereka, dia punya tujuan untuk Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Ada pemberita Injil harus melibatkan mereka yang Paulus sudah percayakan. Artinya begini, bahwa ada hal yang menarik dari Paulus, bahwa dia mempercayakan kita untuk mendelegasikan orang yang kita bisa percayakan untuk terlibat dalam pelayanan. Seperti malam ini saya ajak adik Ipi dan adik Juli untuk bersama-sama dengan saya dalam pelayanan. Saya mendelegasikan mereka karena mereka nantinya akan dipakai di hari yang akan datang dalam pelayanan. Jadi ini adalah pendelegasian yang memang Paulus katakan harus terus berjalan. Di dalam gereja harus ada pendelegasian. Sangat sayang sekali kalau kita melihat ada begitu banyak gereja yang tidak memperhatikan anak-anak muda, orang-orang yang bisa didelegasikan dalam pelayanan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mendelegasikan semua yang terlibat dalam pelayanan. Semua tubuh Kristus kita libatkan dalam pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga ketika kita melibatkan mereka dalam pelayanan, dan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa di sanalah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memampukan untuk pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Dan memang penyebaran Injil bisa dikerjakan dengan efektif dan efisien ketika kita mau mendelegasikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di jemaat kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Pendelegasian ini penting sekali. Dan dalam hal ini juga bahwa pendelegasian ini bicara tentang yang pertama, pendelegasian adalah taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang didelegasikan adalah orang yang benar-benar hidupnya taat, yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Mengerti bahwa kalau saya mendapat pelayanan ini, saya dapat tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya harus lakukan itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pendelegasian ini bicara bahwa siap menghadapi segala tantangan, segala hal yang akan terjadi. Ini orang yang didelegasikan. Artinya bahwa saya nggak hanya suruh orang untuk melayani dengan senang-senang, tanpa harus menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada juga tantangan yang akan dihadapi. Dan orang yang didelegasikan, jangan hanya maunya enaknya saja istilahnya, mau enaknya saja, tapi menderitanya juga. Artinya itu adalah satu paket dalam menjalani tanggung jawab penginjilan, satu paket saya katakan. Kita akan alami yang namanya sukacita benar, waktu ada orang yang menerima Tuhan Yesus, waktu ada orang yang bersaksi, menikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, kita akan bersukacita. Tetapi di sisi lain, kita juga akan berduka cita. Banyak hal-hal yang tidak senang, yang tidak bagus kita dengar dari orang lain. Ini juga akan terjadi. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, pendelegasian ini penting. Yang pertama, bahwa orang yang taat dan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dan tunduk kepada kehendak Tuhan, mereka yang didelegasikan. Yang kedua adalah orang yang benar-benar siap menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di depan sana. Di depan sana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi waktu kita sudah siap didelegasikan, kita harus benar-benar bisa memperhatikan sebaik mungkin tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan kita harus mendengar kehendak Tuhan dengan seksama. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, mari kita siapkan itu dengan sungguh. Lalu kita juga harus menjalani hidup dengan terus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Pendelegasian itu penting sekali. Melalui kesaksian hidup kita bisa menunjukkan pendelegasian, kita bisa memberikan teladan yang baik untuk orang-orang yang akan kita delegasikan, dan juga kita bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita pelajari, agar mereka juga benar-benar dapat dipersiapkan untuk melaksanakan pelayanan dalam pendelegasian pelayanan. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama, agar kita kembali melihat bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk mendelegasikan orang-orang
yang akan menggantikan kita dalam pelayanan, yang akan menggantikan menjadi penerus kita dalam pelayanan. Kira-kira siapa yang akan kita utus dalam pelayanan misi? Seperti yang pernah saya katakan, kita tidak bisa semua pergi ke pelayanan misi, tetapi kita bisa mendelegasikan orang supaya mereka bisa pergi dalam pelayanan misi, dan kita bisa mensupport mereka melalui dana kita, melalui doa kita, melalui dukungan kita kepada mereka. Mereka bisa didelegasikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan di sanalah Tuhan dimuliakan. Penting pendelegasian, penting agar kita juga bisa terus melihat akan pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan mempercayakan kita dengan sebuah tanggung jawab, dan kita melimpahkan tanggung jawab kita kepada orang yang akan menggantikan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika ada seorang pemimpin yang hebat, lebih hebat dari Anda merasa minder, Anda merasa sudah ciut gitu ya. Tapi justru Anda seharusnya bersuka cita karena Anda sudah berhasil mendelegasikan orang yang lebih hebat dari Anda agar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan agar kita benar-benar dapat mendelegasikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sadari bahwa ada begitu banyak hal yang kita hadapi, tantangan yang kita alami, tapi sungguh bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mendelegasikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bina, untuk kita benar-benar dapat mempersiapkan diri juga. Kalau Tuhan mendelegasikan kita dalam pelayanan, mari kita persiapkan diri, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau belajar taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Lalu kita mau senantiasa melihat bahwa apapun yang terjadi, kita senantiasa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Siap hadapi tantangan, apapun yang tantangan yang akan kita hadapi. Sebab kita percaya, waktu bersama dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tidak meragukan kita untuk bersama dengan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk pentingnya pendelegasian. Mungkin kami yang didelegasikan atau kami yang mendelegasikan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan agar kami boleh melihat akan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh kami tidak mampu menjalani pelayanan ini tanpa kuasa, tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, campur tangan Tuhan dinyatakan bagi kami, agar kami dapat melihat pelayanan pekerjaan Tuhan, dan melalui hidup kami Injil Kerajaan Tuhan terus diberitakan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan jika kami sudah melalaikan diri untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Biarlah kami senantiasa terus mampu menjadi alat Tuhan, terus mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam jalani kehidupan ini. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, namun biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail pada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat jalani kehidupan kita masing-masing, berserah kepada Tuhan, dan percaya Tuhan pasti akan menolong memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.